Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun, Sampurazan, Tabi pun. Sobat semesta, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba ngobrol, melanjutkan pembicaraan kita pada video sebelumnya tentang kita perlu menyadari bahwa kita yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, terutama pada diri sendiri. Sobat semesta, kembali kita sama-sama mengingat bahwa kesadaran kita adalah kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang bernama manusia yang diciptakan dengan seperangkat kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu kita memiliki hati nurani dan memiliki akal atau pikiran. Bila kita bisa menyadari bahwa kita memiliki dua perangkat yang hebat itu, maka kita akan benar-benar mengerti bahwa kita adalah manusia. Maksud saya begini, dengan segala kesempurnaannya itu manusia bisa disusupi dengan rasa yang tidak menjadikan kita sebagai manusia. Penyusupan yang paling ekstrim adalah terjadi pada pikiran. Sebab dalam pikiran itu ada egoistis, ada kekecewaan, ada iri dengki. Segala sesuatu yang kita rasakan dengan panca indera yang ada di dalam jasad ini, pikiran akan menampilkan segala sesuatu yang sifatnya itu kesimpulan yang instan. Kita menyaksikan tetangga sedang membangun rumah mewah, pikiran langsung menyajikan sejuta prasangka yang harusnya tidak kita ikutin. Jangan-jangan dia hasil korupsi, jangan-jangan dia dapat hadiah dari judi online. Pikiran selalu berkecamuk seperti itu. Tapi kalau kita mengambil jarak dari pikiran tersebut, maka kita akan melihat detail-detailnya bahwa semuanya tidak benar. Alangkah indahnya jika tetangga kita atau saudara kita memiliki sesuatu yang kita tidak bisa memilikinya, kita ikut berbahagia. Sesederhana itu. Bukankah dengan kebahagiaan tetangga atau saudara itu berarti kita ikut berbahagia? Harusnya seperti itu. Tapi pikiran berkecamuk dengan segala praduga-praduga yang tak beralasan, yang kesannya menjustifikasi quote and quote dia merubah mindset kita, menimbulkan keirian, kedengkian, dan prasangka-prasangka yang buruk. Seharusnya itu tidak akan pernah terjadi jika kita memahami dan menyadari bahwa perasaan jangan terlalu kita ikuti. Justru kita yang mengendalikan perasaan itu dengan keluhuran nurani yang kita miliki. Manusia dibekali akal, pikiran, dan nurani itu
maka dia bisa mengekspresikan segala bentuk yang ada dalam pikirannya. Sedih, marah, gembira, ingin memukul, ingin berlari, ingin mencintai, ingin mengasihi, memberi, dan sebagainya. Sementara makhluk lainnya seperti tumbuhan, dia memiliki pikiran, dia juga memiliki perasaan, tapi dia tidak bisa mengekspresikan kesedihannya, kegembiraannya. Dan dia tetap pada tempatnya kalau tidak dengan bantuan manusia untuk memindahkannya ke tempat yang lain. Selamanya dia akan terkena hujan, kena panas di halaman rumah kita. Selamanya dia tidak akan mendapatkan suplai makanan yang bergizi buat kehidupannya tanpa bantuan manusia. Makhluk lain selain tumbuhan adalah hewan. Hewan memiliki akal tapi tidak memiliki perasaan. Hewan mampu mengekspresikan kemarahan, kesedihan, kekecewaan, kegelisahan. Tapi hewan lebih cenderung tidak menggunakan nuraninya. Dia lebih mempergunakan naluri pikirannya. Dia tidak peduli saudaranya atau kerabatnya. Yang penting dirinya kenyang. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhir-akhir ini manusia banyak yang mengambil peran seperti hewan. Itu terjadi apabila kita sebagai manusia dipengaruhi oleh pikiran yang menyesatkan, pikiran iri, cemburu, prasangka yang tidak ada alasan dan tidak ada bukti yang valid. Nah, dalam kesempatan ini kembali kita mengingatkan bahwa andaikan kita bisa mengambil jarak antara kita dan pikiran, maka kita akan bisa memilah-milah mana pikiran yang potensial membuat kita hancur dan mana potensial pikiran itu potensinya lebih cenderung membuat kita bertumbuh dalam kebaikan. Mana mungkin kita bisa melihat dengan jernih apabila kita ikut dalam kerumunan pikiran. Seharusnya kita mengambil jarak. Kita ikut dalam suatu kemacetan, yang timbul adalah stres, pusing, bete. Tapi andaikan kita bisa terbang di atas gedung yang tinggi, melihat kemacetan itu, kita akan bisa melihat celah-celah di mana jalan-jalan yang membuat kemacetan itu. Dan apa penyebab kemacetan itu? Artinya begini, jika kita masih di dalam kerumunan, kita tidak bisa mengambil solusi yang tepat untuk melakukan langkah yang baik dalam kehidupan ini. Sobat Semesta, demikianlah mungkin bincang-bincang yang gak jelas pada siang hari ini. Jadi intinya, kesadaran akan timbul apabila kita mengambil jarak dari pikiran, sehingga kita bisa mengurai segala kepanikan, kebisingan yang ada di pikiran itu, dan mengolahnya dalam nurani kita untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Demikian sahabat semesta, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang nggak masuk akal atau nggak nyambung. Itu murni kesalahan saya, dan kalau ada kebenarannya itu bukan dari saya. Mungkin saya pernah membaca atau mendengar dari para tokoh-tokoh senior yang ada di dunia kehidupan ini. Sekian sahabat semesta, lain waktu kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.